Aslinya gini, aslinya masih raya. Oh gitu ya. Hasilnya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Hakim pada hari yang berbahagia ini dan seluruh finalis Agam Inom Aceh tahun 2022. Hari ini kita akan memulai yaitu presentasi potensi daerah dalam rangka pemilihan Agam Inom Aceh tahun 2022 dengan tema Amazing Culture, Ethnical Harmony. Sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu Dewan Juri kita pada hari yang berbahagia ini. Bagi yang pertama ada Juri Agama Bapak Dr. Mulia Rahman SPD MA. Beri tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Selanjutnya ada Juri Psikologi atau Juri Kepribadian dengan Ibu Cut Makfira Faisal SPSI MPS Psikologi. Selanjutnya ada Juri Bidang Pariwisata, ada Bapak Muslim SSI M Infotech. Selanjutnya ada Juri Bidang Kebudayaan, Bapak Teguh Kemal Pasha SAK Kambu. Dan terakhir ada Juri Bahasa, yaitu Bapak Dr. Saiful Muluk MA, ME, MED, MG, MT, dan CPML. Terima seluruh Dewan Juri kita pada hari yang berbahagia ini. Dan hari ini kita juga melakukan live streaming ya di YouTube Agam Inom Aceh tentunya. Jadi semua masyarakat bisa langsung melihat di YouTube Agam Inom Aceh. Nah, mari kita bahas peraturan dari presentasi tersebut. Jadi presentasi hanya ada waktu 3 menit. Di 1 menit terakhir akan berbunyi bel, yaitu langsung bunyi bel ya? Ya, 1 kali bel untuk 1 menit terakhir. Dan apabila waktu sudah usai maka akan berbunyi 2 kali bel. Jadi mohon diperhatikan seluruh finalis ya. Dan sudah ada waktu yang tertera di belakang sana. Jadi time-nya akan terus terhitung sejak suara pertama Anda dikeluarkan, oke? Atau sejak pembicaraan pertama, maka akan dihitung waktunya. Sebelum itu, kita juga akan men-spin atau kita mengundi siapakah yang akan tampil untuk pertama dan selanjutnya juga yang bersiap-siap. Jadi 2 kali spin. Gimana? Seluruh Agam Inom siap untuk presentasi hari ini? Siap. Oke, Agam Inom Aceh. Kita akan mulai spin siapakah yang pertama kali tampil pada hari yang berbahagia ini. Dipersilakan. Baik, siapakah yang akan tampil pertama kali? Ini dia dari Kota Lok Sumawe. Harus tampil pertama kali dan melanjutkan untuk bersiap-siap ya. Siapakah yang akan bersiap-siap setelah Kota Lok Sumawe tampil? Ini dia. Ayo pasti deg-degan, mulai deg-degan lagi. Ya, 3, 2, 1. Tetangganya ya, Kabupaten Aceh Utara. Baik, tanpa menunggu lama lagi, ini dia presentasi dari Kota Lok Sumawe.
masyarakat yang beriman, kreatif dan inovatif adalah visi dan misi kami sebagai Duta Wisata Kota Losmawe 2022. Dengan bangga kami memperkenalkan potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kota Losmawe, yaitu pesona keindahan Waduk Jelika, primadona wisata alam dengan spot kekinian yang instagramable. Terbentang di Desa Jeleka, Kecamatan Bambangan, Kota Losmawe, Waduk Jeleka menjelma menjadi pesona baru yang ada di Aceh. Waduk buatan ini mulai banyak dikunjungi para wisatawan, apalagi Agam Indah. Untuk akses menuju ke lokasi sangatlah mudah. Nah, benar sekali Agam Darwin. Nama Waduk Jelika seakan sudah tak asing lagi bagi masyarakat Aceh, khususnya Kota Losmawe. Berada tak jauh dari pusat kota, Waduk Jelika kini telah disulap menjadi tempat yang sangat estetik, sangat cantik bagi tempat kita untuk berfoto bersama keluarga sambil menghilangkan penat dari kesibukan sehari-hari. Sesampainya di lokasi Agam Indah, kita akan langsung disungguhkan oleh pemandangan yang menyejukkan mata. Karena memang Waduk Jeleka sendiri itu dikelilingi oleh perbukitan yang hijau. Suasana yang asri dan damai pun seakan menjadi daya tarik tersendiri dari Waduk Jeleka ini. Tempat dan waktu terbaik untuk menikmati keindahan dari Waduk Jeleka adalah ketika sore hari di balik bukit yang ada di Waduk Jeleka ketika senja datang. Selain itu, Agam Darwin, di Waduk Jelika juga tersedia beberapa fasilitas yang cukup memadai. Adanya toilet dan musola yang bersih, juga terdapat beberapa pondok yang biasa digunakan oleh para wisatawan untuk sekedar bercengkrama atau bersantai dengan keluarga. Nah, Agamino, untuk berwisata ke Waduk Jeleka juga tak butuh biaya mahal. Kita hanya dikenakan biaya paket saja. Untuk roda 2 Rp5.000 dan untuk roda 4 dipatok seharga Rp10.000 saja. Jadi tunggu apa lagi Agamino? Yuk datang ke Kota Losmawe, Kota Islami, Bandar Silaturahmi. dikatakan banyak melati. Melati putih untuk seremoni. Semua audiens yang kami hormati. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kota Losmawe. Baik, untuk bersiap-siap ya. Selanjutnya adalah Kabupaten Aceh Utara. Ya, Kabupaten Aceh Utara nih. Gimana tadi kita melihat Kota Losmawe dengan Waduk Jelikanya? Rasanya pengen berkunjung ke sana nih coba-coba hari ini ya kan? Oke, selanjutnya ada apa di Kabupaten Aceh Utara? Nah, selanjutnya Kabupaten Aceh Utara dan kita akan spin kembali. Ya, kita akan spin kembali untuk bersiap-siap siapakah setelah Aceh Utara. Oke, Aceh Utara silakan standby. Nah, untuk peraturan selanjutnya ya, untuk ofisial yang mau merekam ya kabupatennya untuk bisa berdiri di red line sana. Setelah itu secara bergantian ya, siapapun yang tampil setelahnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita spin langsung ya. Ini dia siapakah setelah Kabupaten Aceh Utara. Ayo deg-degan, mulai deg-degan kembali. Ini dia Kabupaten Kota Subulu Salam. Ya, kita harus bersiap ya. Nanti kita berbahagia. Inilah dia Kabupaten Aceh Utara. Saya Agam Syamsul Raziki. Saya Tinunjuk Dinda Salsabila. Kami Agam Aceh Utara.
opsi wisata seperti wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, bahkan wisata bahari. Hal ini tentunya sangat menarik untuk kita kunjungi. Sejarah Aceh tentu tidak terlepas dari kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Kerajaan Islam tertua yang ada di Indonesia ini masih dapat kita temukan bukti keberadaannya, ya di Aceh Utara. Di Aceh Utara, kita bisa menikmati dan menjelajahi sisa-sisa peninggalan kerajaan Islam Samudra Pasai. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi Aceh yang juga dikenal sebagai negeri Islam dibuka. Pino Dinda, apa aja sih peninggalan kerajaan Islam Samudra Pasai? Jadi Syarul, pemerintah Aceh Utara telah membangun museum yang memiliki sedikitnya 340 koleksi peninggalan kerajaan Samudra Pasai, seperti dinar dan dirham yang digunakan sebagai mata uang pada saat itu. Banyak juga naskah-naskah Islam yang tentunya dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam di Nusantara. Terdapat juga alat musik etnik, senjata tradisional dan miniatur kapal perang yang melambangkan Samudra Pasai sebagai titik pusat pasar dunia. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang menentukan lainnya yang hanya dapat Anda temui di Museum Samudra Pasai. Di sini, kita dapat melihat kemegahan monumen Samudra Pasai dengan desain arsitektur yang sangat indah yang melambangkan masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Dengan monumen ini, kita tidak hanya bangga dengan Aceh Utara, tetapi juga cinta dengan sejarahnya. Monumen ini berjarak kurang lebih 300 meter dari kompleks makam Sultan Malikus Saleh, pendiri kerajaan Islam Samudra Pasai dan merupakan raja pertama kerajaan Islam Samudra Pasai. Misalnya, terbuat dari batu granit yang diukir dengan indah tulisan Arab di atasnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ya Raja Ubulwa Pasai, 55 gapai penan, 2 kali menggapai di muka. Malikus Saleh wajib takinan, hingga ampun Islam dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itulah dia penampilan dari Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih Kabupaten Aceh Utara. Oke, selanjutnya ada Kota Subul Salam. Untuk bisa bersiap-siap ya. Oke, Rudy kembali. Siapakah yang akan tampil setelah Kota Subul Salam? Ayo, silakan berdoa dulu. Apakah seluruh finalis sudah siap? Ini dia yang akan tampil setelah Kota Subul Salam. Ya, dari Kota Subul Salam kita ke Kota Sabah. Oke, untuk Kota Sabah untuk bisa bersiap-siap juga di belakang sini ya. Baik, kita saksikan ini dia presentasi potensi daerah dari Kota Subul Salam. Menaran-naran di barat selatan, ulang lupa ke tangan kereta. Sambutlah kami kaum beak sekalian. Namo iya, agam ingam Subul Salam. Assalamualaikum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para dewan juri dan panitia yang kami banggakan, serta para finalis yang kami sayangi. Selamat datang di Kota Subul Salam. Memasuki Provinsi Aceh dari arah barat selatan, yang pertama sekali akan jumpai yaitu Kota Subul Salam. Kota Subul Salam juga dikenal dengan julukan Kota 1001 Air Terjun. Selain keindahan air terjunnya, Kota Subul Salam juga memiliki ekowisata yang sangat eksotis, yaitu Tahura, Taman Hutan Raya Live Coffee. Tahura ini merupakan salah satu ekowisata di Kota Subul Salam yang masuk ke dalam finalis API Awards 2022. Benar sekali. Tahura ini merupakan salah satu hutan konservasi kayu kapur terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Penanggalan. Di balik kayu kapur yang eksotis tersimpan juga flora dan fauna endemik Indonesia. Benar sekali Agam, flora yang akan kita jumpai di kawasan ini diantara
kalian. Wow, so unbelievable. Di kawasan ini juga terdapat event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar. Event apa ini, no? Eventnya adalah Mohon Durian. Mohon Durian, ada yang tahu nggak Mohon Durian itu apa? Jadi, Mohon Durian merupakan kegiatan bertema secara langsung di area perkebunan durian sambil menunggu buah durian jatuh. Dengan durian khas Suku Salam yang rasanya sangat nikmat dan bisa diadu dengan durian musangking. Dan tentunya event ini terbuka untuk umum. Bukan begitu, no? Exactly, Agam. Bagaimana kalian semua? Penasaran kan? Bagaimana sih Pusana Muda? Sensasi roti Dan sensasi Mohon Durian. Mari ikuti kami ke kota Subur Salam. mendayung sampan sampai ke hulu. Di dalam sampan ada upeti. Jika kamu punya rasa rindu, Suburlah tempat mengobati. sekian dari kami. Sada kata punya cerita. The Life of Aceh, Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kota Subur Salam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Subur Salam tentunya. Nah, selanjutnya dari Kota Subur Salam kita akan beralih ke Kota Sabang. Apa sih yang ada di Kota Sabang? Mari kita lihat potensi dari Kota Sabang. Ini dia finalis Agamino Kota Sabang. Oke, sebelum itu kita spin terlebih dahulu ya. Siapakah yang akan tampil setelah Kota Sabang? Mari kita lihat siapakah yang akan tampil setelah Kota Sabang. Ya, 1, 2, 3. Kabupaten Benar Meriah. Oke, selamat Kabupaten Benar Meriah untuk bisa bersiap-siap. Hadirin yang berbahagia, kita persilakan, ini dia dari Kota Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abang Muhammad Reza Fadilah. Dan saya Cik Ade Ramadhani Putri. Kami Duta Wisata Kota Sabang tahun 2022. Sabang adalah kota yang berada di Pulau terletak di ujung barat Indonesia, memiliki keanekaragaman wisata yang sangat pesona. Di antaranya wisata religi dengan makam 44 aulia yang tersebar di seluruh penjuru Sabang. Dan yang kedua ada wisata sejarah. Banyaknya bangunan peninggalan kolonial Belanda dan benteng Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada wisata alam dengan keindahan dan keasrian pantai-pantai serta hutan lindung yang ada di Sabang. Dan yang tidak kalah menarik ada wisata kuliner dengan cita rasa sate gurita yang nikmat dan dimanjakan dengan panorama teluk Kota Sabang yang indah. Dan yang paling menarik ada wisata bahari yang dimana view telurnya mampu memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Nah, Sabang memiliki 23 spot diving terbaik. 5 di antaranya terletak di Gampung Ibu. Wah, di mana aja tuh Cik Akang? Nah, ada Lumpia Garden, Batik Tokong, Selat Reef, Arus Ballet, dan Batu Lembang. Iwo Beach and Rubia Island are the two most favorite destination until now. The clean beach and beautiful underwater habitat will make you come back to Sabang. Nah, rekan, karena keindahan view lautnya pada tahun 2022, Kota Sabang khususnya Iwo masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award dengan kategori wisata air. Wah, sungguh luar biasa bukan? Wah, luar biasa tuh adik. Nah, belajar dari Iwo menuju 20 km Indonesia. Di sini kita dapat menikmati keindahan alam dan mengabadikan momen-momen terbaik di sini. Serta bahkan mau berwisata
siapakah setelah Benar Meriah? Kita spin terlebih dahulu, siapakah setelah Benar Meriah? Ayo, dari kota atau kabupaten mana nih? Yup, dari Bumi Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, setelah kemudian tampil akan tampil Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, kepada Kabupaten Benar Meriah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujang Ahmad Irfan Binjalo. Dan saya Baru Jenny Farida Mutia. Kami Bujang Budaya Benar Meriah 2022. Welcome to Benar Meriah, negeri kopi Batangan Surgawi. Hadirin dan dewan juri yang kami hormati, sekitar 80% masyarakat Benar Meriah adalah petani kopi. Kopi telah lama menjadi sumber perekonomian kami. Struktur dan ketinggian tanah yang berbeda akan menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda pula. Hal tersebut dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi kopi asal Benar Meriah. Benar sekali Bujang Celo. Kabar baiknya lagi, Kemendagri telah memberikan izin untuk Benar Meriah menerbitkan surat keterangan asal yang akan menjadi hak paten produk kopi. Bayangkan saja, setelah 17 tahun lamanya menanti, akhirnya kami dapat memasarkan produk atas nama sendiri. Terlebihnya lagi hadirin sekalian, produk kopi ini sudah dijual berbasis digital yang secara online. Dampak positifnya adanya peningkatan pendapatan masyarakat Benar Meriah melalui ekonomi kreatif ini. Wow, unexpected. Ada yang gak kalah keren nih Bujang Celo. Pada tanggal 30 Agustus yang lalu, Kabupaten Benar Meriah resmi dinobatkan sebagai wilayah binaan DJKN yang pertama di Provinsi Aceh. Program ini memberikan pendanaan senilai 250 juta rupiah kepada beberapa desa terpilih yang disebut Desa Devisa. Wow, Benar Meriah ini sungguh kerennya menjadi. Absolutely right. The habit of Benar Meriah society, besides being a coffee farmer, we also have a unique daily activity in which, after we home from coffee field and take shower, we're gonna make a fireplace that called in Guyonese Muniru. What's an amazing culture, right? Yes, right. Setelah kita melakukan aktivitas harian di kebun kopi, kemudian kita pulang membersihkan diri dengan udara sejuk di sore hari. Lalu kita minum sambil minum kopi bersama kerabat dan famili. Hebatnya lagi hadirin sekalian, secangkir kopi pahit dapat membuat suasana menjadi manis. Sungguh suasana etnis harmonis, bukan? Tidak salah lagi Bujang Celo. Kebun kopi saat ini menjadi salah satu agrowisata yang digemari di Kabupaten Benar Meriah. Agrowisata yang berbasis pertanian ini tidak hanya merelaksasi, tapi juga menampilkan proses pengolahan kopi yang memiliki semboyan ngopi di kebun kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Ada kopi, ada cerita. Minum kopi dulu, baru bercerita. Wow, jika Jawa Barat terkenal dengan tehnya, maka Aceh akan terkenal dengan kopinya melalui Kabupaten Benar Meriah. Jadi hadirin sekalian, ayo ke kampung kami. Amazing culture Benar Meriah harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Benar Meriah. Terima kasih Kabupaten Benar Meriah. Untuk Kabupaten Aceh Tenggara bisa langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Nah, kita akan spin kembali setelah Kabupaten Aceh Tenggara. Siapakah yang akan menyelesaikan presentasi potensi daerahnya, yaitu Kabupaten Aceh Barat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Aceh Barat. Nah, sepertinya Kabupaten Aceh Tenggara sudah siap nih. Mari kita sambut, ini dia Kabupaten Aceh Tenggara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Braga, Imam Budiarji Agama Selian. Dan saya Bujang Nabila Khairul Husna. Selamat datang di Aceh Tenggara, miniaturnya Indonesia. Memiliki 11 etnis tidak menutup kemungkinan masyarakat Aceh Tenggara untuk hidup berdampingan. Begitupun tidak pernah terjadi adanya konflik antara suku dan agama. Apa menurut Aceh sekalian? Aceh Tenggara memiliki potensi wisata yang luar biasa dan kini menjadi ikoniknya mancanegara, yaitu objek wisata Ketambe. Ya benar sekali Brother Imam. Dan saat ini dengan aksesibilitas udara dan darat yang ada di Aceh Tenggara memudahkan seluruh wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata Ketambe. Kekayaan biodiversitasnya juga menjadikan wisata Ketambe menjadi salah satu wisata khusus terbaik di dunia. Selain itu, di sana kita dapat menemukan flora dan fauna yang masih dilindungi seperti harimau, gajah dan orangutan. And for your information dan menarik semua, Ketambe merupakan stasiun penelitian orangutan tertua di Asia. Wow, luar biasa ya Bujang Nabila. Selain itu, wisatawan yang datang juga dapat melakukan aktivitas seperti camping, hiking, dan tentunya atraksi arus jeram. Bahkan di Aceh, pada tahun 2024 datang, Pekan Olahraga Nasional Kejuaraan Arus Jeram akan diselenggarakan di Sungai Alas Ketambe. Ya, bukan hanya itu saja, info terbarunya desa wisata Ketambe juga terpilih menjadi salah satu dari 100 desa terbaik yang ada di Indonesia. Jangan lupa Bujang Nabila, masyarakat Ketambe juga terkenal dengan gelaran tamahnya. Wisatawan yang datang akan disambut dengan senyuman, tari-tarian, dan tentunya juga dapat menikmati produk UMKM khas desa Ketambe, yaitu olahan kopi gula aren. Ya, benar sekali, dan di tangan saya sudah ada salah satu produk UMKM khas dari Ketambe. Di sini sudah ada kopi yang dicampur dengan gula aren. Silakan, Bang Imam. Terima kasih Bujang Nabila. Gimana rasanya? Kenapa tak manis ya Bujang Nabila? Gak manis, kok bisa gak manis? Padahal ya, gula aren itu terkenal dengan rasa yang sangat khas. Kenapa gak manis? Kan manisnya dianggap minum Aceh. Saya Braga, Imam Budiarji Agama Selian. Dan saya Bujang Nabila Khairul Husna. Kami menyambut tamu dengan senyuman. Lepas siapa? Dan lindungi Semangat segenap. kita kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabupaten Aceh Tenggara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Wow, saya pengen beli ya. Gratis ada nggak sih? Oke, selanjutnya langsung saja kita sambung, ini dia Kabupaten Aceh Barat. Ya, sebelum itu kita sebut terlebih dahulu Kabupaten Kemandangan yang akan melanjutkan presentasi potensi daerah setelah Kabupaten Aceh Barat. Dan itu adalah, wow, tetangganya ya. Ya, Kabupaten Aceh Jaya. Baik, seperti kan kita lihat Kabupaten Aceh Barat sudah siap nih. Nah, langsung saja yuk kita mulai, ini dia Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Aceh Barat. Pemandangan dia With a lot of history. Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir pantai barat selatan Provinsi Aceh Indonesia. Aceh Barat yang beribu kota Melabon ini dipimpin oleh Bapak Haji Rahmat. Kabupaten dengan luas daerah sekitar 10.097 km persegi. Aceh Barat dengan notabene masyarakat berprofesi sebagai nelayan, petani, dan pekerja industri ini menjadikan daerah ini sebagai roda perekonomian masyarakat barat selatan Provinsi Aceh. Aceh Barat yang dikenal dengan Bungo Teguh merupakan tanah kelahiran pahlawan nasional asal Aceh, yaitu Teguh Umar
syahidnya pahlawan kebanggaan Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, di lokasi inilah sang pahlawan menghembuskan nafas terakhirnya sebelum jasadnya dibawa ke Desa Pugo, Kecamatan Pantonril, Kabupaten Aceh Barat. Nah, Agam, saat ini di lokasi telah dibangun sebuah monumen sejarah yang dinamakan Tugu Kupiah Mageto. Ya, benar sekali, Nom. Tugu Kupiah Mageto merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Aceh. Pembangunan Tugu Kupiah Mageto merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai bentuk perwujudan sekaligus penghormatan kepada pahlawan yang sudah berjasa besar terhadap Aceh dan juga Indonesia. Benar sekali, seperti yang kita saksikan di video, di sana terdapat biografi lengkap tentang sejarah perjuangan sang pahlawan hingga sang pahlawan menghembuskan nafas terakhirnya. Benar sekali, Nom. Selain itu, para wisatawan juga dapat menikmati keindahan pesona alam dan kuliner khas Aceh Barat. Kupiko, yang merupakan salah satu minuman tradisional khas Aceh Barat yang juga terinspirasi dari Kupiah Mageto. Di sana juga terdapat fasilitas ibadah yang bersih dan juga nyaman. Cahaya tak kunjung Bumo Teguh Umar. Mbak Buma Teguh Umar, kamu mengabdi? Mbak Nagro Aceh, kamu menginspirasi. Salam Juta Teguh Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kabupaten Aceh Barat. Nah, sebelum itu kita speed kembali siapakah yang akan melanjutkan presentasi mereka setelah Kabupaten Aceh Jaya tadinya. Oke, kita sambut, ini dia Kabupaten Kota Manakah? Ya, paling ujung Kabupaten Aceh Singkil. Oke, kami persilakan untuk Kabupaten Aceh Jaya. Presentasi kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Agam Atani Syuki Rahmatillah. لقد من الله تعالى آتي جاية بأخذ طبيعية ممتازة وهي تتمثل في الامتداد البحري الذي تخالطه جزيرة صغيرة والشواهد الرملية البيضاء بالإضافة إلى الجمال البحر المدعم. تزعم أعجه جاية أيضا بالغابة والجبال التي تحسن الجنة الغربية في أعجه جاية. ليس فقط جمال الطبيعة الذي يسعد وعيون القلوب السليم منطقة آتي جاية لديها كثير من التراث الثقافي الذي يميز آتي جاية. Another local pride is the traditions of performing dike or zikir, which is combined with highly unique dance movement. One very popular dike performance is called dike pub. Dikembang Bunga Fatul Sohab bin Tuku Hamzah di sanati 1950 wa khamsuna. Kalimat dikir makhluk min kalimat zakara bimakna zikrullah ta'ala bainama fat bimakna sukun ala hay'atil ihtijab awin naumi yaqamu dikembang ala ilmi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtifalati wa aqasi wal baramij hukumiyah wal mukhrajat al-thaqafiyah wa yatawi dikembang ala sya'rin hasbi yataghayyaru wa ghardu minhu. But ladies and gentlemen, did you know that we also have another
Oke, setelah Aceh Jaya kita akan tampilkan dari Aceh Singkil. Tapi sebelumnya kita spin terlebih dahulu siapakah setelah Aceh Singkil. Wow, semakin deg-degan. Apakah rencana Aceh Singkil mau membawakan bahasa Spanyol mungkin? Atau Chinese? Kita tidak tahu ya, mungkin sebentar lagi kita akan mendengarkan. Wow, Kabupaten Simelu. Jadi Kabupaten Simelu siap-siap ya. Baik, kita mulaikan langsung dari Kabupaten Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker Yan Balda. Dan saya Nuka Amalia Hwa. Welcome to Aceh Singkil. Hearing the name of Aceh Singkil, you are already familiar with the charm of marine tourism, Pulau Banyak, and its protect first area Rawa Singkil or Laibel. In this occasion, we will introduce the charm of Aceh Singkil tourism, which is like within 85 hectares and being the second largest lake in the Aceh province. Danau yang diapit 4 desa ini akan lebih menawan ketika tiba di Pondok Pelepah Leja atau Pelepas Lelah, sebuah rakit yang dipadu dengan warna khas masyarakat setempat, merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Tidak hanya itu, di danau ini juga terdapat beberapa pulau seperti Pulau Mangga, Pulau Nanas, dan Pulau Cepuga. Di mana di salah satu pulaunya, yaitu Pulau Mangga, dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena diduga datarannya nggak sampai ke dasar air. Wow. Pesona danau yang dikelilingi perkebunan sawit ini tak kalah menarik. Ibu-ibu mencuci pakaian, bapak-bapak menjala ikan, dan anak-anak berlompat dari atas dermaga merupakan pemandangan yang akan ditawarkan ketika Anda datang berkunjung. A harmony that is built between the local community and the nature make us feel like we are re-exploring the memory of childhood full of laughter and happiness. So, ladies and gentlemen, we introduce you the newest ecotourism of Aceh Singkil, Danau Bunggara. Danau ini memiliki kedalaman 5 hingga 15 meter dengan air sedikit berwarna dan aman digunakan untuk mandi. Di danau ini juga terdapat beberapa ikan endemik seperti ikan pahitan, ikan bau, ikan emas, dan ikan mujair. Dan yang uniknya, walaupun danaunya tawar, tetapi sesekali para nelayan dan juga para pemancing mendapatkan ikan laut. Wow. Ikan koi atau jet trevally atau yang dikenal dengan masyarakat setempat ikan gabu adalah seekor ikan yang berenang di terumbu karang yang ada di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Hawaii, Jepang hingga Australia. Bagaimana bisa ikan yang hidup di air asin dapat kita temukan di air tawar? Penasaran? Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Danau Bunggara, ekowisata kebanggaan Aceh Singkil. Dari Jahe Somi dulu, Kau makin kaum beaku. dari Paradise Tanah Betua Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kabupaten Aceh Singkil. Oke, selanjutnya Kabupaten Simelu untuk bisa menentukan tempat dan kita akan spin kembali. Siapakah selanjutnya setelah Kabupaten Simelu? Yuk, mari kita lihat siapakah yang dapat undian 2 juta. Enggak, maksudnya yang akan tampil selanjutnya. Yuk kita lihat. Yuk, dari Kabupaten Biren. Oke, bisa siap ya Kabupaten Biren. Nah, sepertinya Kabupaten Simelu sudah siap. Mari kita langsung, ini dia presentasi dari Kabupaten Simelu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, Panitia, teman-teman peserta Agam Nikah Aceh tahun 2022. Perkenalkan, saya Agam Rio Chandra. Dan saya Inom Ayudya Soma. Kami Agam Nikah Kabupaten Simelu tahun 2022. Welcome to Simelu Island. Nikmati pesona alam Simelu, negeri di tengah laut. Kabupaten Simelu merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Aceh dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kabupaten Simelu memiliki 10 kecamatan, 222 desa, dan 4 bahasa daerah. Di antaranya ada bahasa Lebon, Bebayan, Sigulai, dan Jamis. Selain itu juga di teman
teman-teman semuanya, Kabupaten Simelu memiliki suku terbanyak di Aceh. Di antaranya ada suku Aceh, suku Minang, suku Nias, suku Batak, dan suku Sulawesi. Simelu juga unggul di bidang potensi wisatanya, di antaranya wisata budaya. Wisata budaya Kabupaten Simelu bisa kita lihat seperti Selat Gelombang, Nandong, Debus, Tari Anduk, dan Naga-Naga. Silat gelombang bisa kita jumpai pada hari kebesaran seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan acara besar lainnya. Selanjutnya Nandong atau Senandung merupakan seni nyanyi bertutur yang diiringi dengan gendang tabuhan dan biola, yang dimana sering disenandungkan masyarakat Kabupaten Simelu ketika lagi bersantai, melaut, memanjat cukai, dan bahkan acara besar lainnya seperti pernikahan. Wah, kira-kira ada apa lagi ya Kang Rio? Baik, Nur Ayu. Selanjutnya ada seni rebus. Seni rebus merupakan seni yang dimainkan oleh masyarakat Kabupaten Simelu, di mana melambangkan keberanian masyarakat Simelu dengan menggunakan benda-benda tajam. Wah, selain itu ada lagi nggak Nur Ayu? Tentunya masih ada dong Kang Rio, yaitu tarian angklung. Tarian angklung merupakan tarian yang mengekspresikan kehidupan masyarakat Simelu yang Islami. Syair-syair yang dilantunkan pun berupa pujian-pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Dan yang terakhir ada nanga-nanga. Nanga-nanga ini sama seperti nandong, hanya saja terdapat perbedaan di antaranya. Nandong diperankan oleh pria, sedangkan nanga-nanga diperankan oleh wanita. Wah, tidak terasa di rata-rata semuanya kita sudah sampai di akhir pembahasan. Semoga paparan yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan semua kalangan. Batu pecah dibenturkan. Letak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan. Untuk semua teman-teman. Saya Ajeng Rio Chandra. Dan saya Kinok Ayulia Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kabupaten Simelu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Simelu. Dan langsung Kabupaten Biren. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu ya, setelah Kabupaten Biren siapakah? Atau finalis mana nih yang akan langsung menempati posisi di belakang mereka? Oke, langsung yuk, Kabupaten Aceh Selatan. Oke, sebenarnya Kabupaten Biren sudah siap? Mari kita mulaikan. Ini dia presentasi dari Kabupaten Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tahun kami dari Biren Katroh Merdeka, kota sejarah yang cantik rupa. Kalaulah elok berkunjung ke sana, kami temani kemana-mana. Tanda kasih si bijak mata. Jumpa musuh tanda mulia. Bagus semangat kata merdeka. Biren kamulah dalam calitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyongsong visi Biren 2023 dengan pembangunan dan potensi sadar wisata. Pastinya Biren memiliki pesona elok memukau yang menjadi candu bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang menjadi bukti sejarah wisata melalui cagar budayanya. Kabupaten Biren merupakan kabupaten emas, di mana sebagai tempat persinggahan Presiden RI pertama pada tahun 1948. Pendopo Biren atau yang dikenal dengan Gedung Pendopo Linggo Biren menjadi destinasi yang wajib dikunjungi di Kabupaten Biren. Letak strategis yang berada di pusat kota menjadi salah satu alasan mengapa Gedung Pendopo Linggo Biren menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Bahkan Presiden Joko Widodo menginisiasi penyerapan
Bukan hanya mengunjungi cagar budayanya saja, Pendopo Maligo Biren juga menghadirkan atraksi tahunan yang diisi dengan berbagai atraksi budaya seperti Festival Ratu Jaroh, Ratai Pulau Gerimpeng, Sentra Tari, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Biren. Selamat datang di Kabupaten Biren, Gedebak Indahku, Pusaka Raja-Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kabupaten Biren. Oke, kita speed kembali ya setelah Kabupaten Biren sudah padam ya. Oh iya, setelah Kabupaten Biren ada Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Aceh Selatan siapa nih? Yuk kita spin dan kita saksikan ya bersama. Siapa nih? Yuk. Wow, Kabupaten Pidi. Oke, setelah Aceh Selatan langsung ke Kabupaten Pidi. Baik, Aceh Selatan bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai kan. Ini dia Kabupaten Aceh Selatan. Ladies and gentlemen, with the beautiful opening scale, The divers of our city. we will present to you all the vibes in one harmony for uniqueness, our beloved city. Because we are truly the asset of universe. I am Agam Bambang Usmana. And I am Inosa Sabila. This is Sound Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, South Aceh, as one of the coastal areas, is located about 500 kilometers from capital city of Aceh. Everyone could get there by anything, and you will find a different vibe and views depending on your chosen transport. As one of the center of Islamic studies, we also have the Grand Mosque, Masjid Agung Istiqomah, located in the downtown of South Aceh. The mosque has Islamic popular communities for reciting and memorizing Quran. Besides, as the city has been on a thousand legend story, we also have to look at Batu Nangis that located in Samadua. Batu Berlayar in Sabah, Danau Laut Batu Input, and many stories that you can find in our city. Once you visit South Aceh, everyone will get wonderful scenery from the Longsor Mountain and the best view from the beach. Ladies and gentlemen, and every such tourism attraction is not the best on the legend story, like our capital city, Tapanduan, which is from the legend of Tuan Tapa and Putri Naga, and Pulau Dua, which is inspired the Prakasa Sleepy when they fought with Tuan Tapa. Located in Bakungan, now the island is being planned by government to be the island resort, which have some facilities such as research room, water sport tourism facilities, and the island is a nomination of Anugerah Pesona Indonesia as Creative Destination. Ladies and gentlemen, last but not least is the historical site, which is also nominated as the historical destination on the API Award. Benteng Trumon was constructed in the 18th century by Tengku Jafar, well known as Lava Dapa. Once you visit the site, you will feel the greatness of Benteng Trumon. So, ladies and gentlemen, return to the soul. Find anything in one place? So, what are you waiting for? Let's visit South Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa tadi Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan terakhirnya pakai bahasa isyarat ya. Jadi juga kepada para disabilitas ya bisa langsung tahu gitu seperti apakah yang dijelaskan oleh Kabupaten Aceh Selatan tadi. Terima kasih Aceh Selatan. Selanjutnya kita akan menuju ke negeri Kerupuk Muling. Oke, negeri Kerupuk Muling tahu siapa?
ya mengambil tempat yang sudah disediakan. Oke, sebelum itu kita spin terlebih dahulu ya. Siapa nextnya? Oke, siapakah setelah Kabupaten PD? Bersiap-siap, Kabupaten Aceh Tengah. Wah, setelah Kabupaten PD langsung bersiap-siap ya. Kabupaten Aceh Tengah. Gimana PD? Sudah siap? Siap. Oke, kami PD sudah siap. Dewan juri yang terhormat sudah siap? Oke, kita sambung ini dia Kabupaten PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Fadrul Aulia. Saya Indonesia Olivia Amara. Salam PD Mulia. PD Regencies is one of the regencies that has a very high tourism potential. There are many religious and historical tourism as well as handicraft in the PD Regencies. Here we are promoting one of the creative economy tourism spot in the PD Regencies, that namely Belang Tanam, or known as pottery. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat dari video ini, kami sedang mengunjungi tempat di mana Belang Tanam ini diproduksi. Sebelumnya, apa sih itu Belang Tanam? Belang Tanam biasa disebut dengan gerabah yang berfungsi sebagai alat masak, juga bisa jadi untuk supaya makanan yang kita masak itu lebih awet dan juga tambah lezat nih pastinya rekan-rekan. Nah, buat rekan-rekan pokoknya wajib banget coba memasak dengan Belang Tanam. Dan untuk fungsinya tadi sudah kita bahas, dan sekarang kita akan masuk bagian prosesnya. Nah, prosesnya sendiri cukup gampang. Kita hanya memerlukan 3 bahan, di antaranya tanah, air secukupnya, dan juga pasir. Dan rekan-rekan mungkin nanti kalau ada waktu bisa sharing bareng kami, kita datang ke PD ya, untuk coba untuk membuat Belang Tanam supaya jadi seperti keinginan rekan-rekan semua. Nah, mari yuk. Nah, benar sekali ya Bapak Aulia. Seperti kata The Johns Hopkins pada buku The Creative Economy, how people make money from the idea. That's why we choose Belang Tanam as a tourist spot that we are promoting, because it's contain many aspects such as having historical values, daily use, souvenirs, and one of the part of creative economy PD community. Wah, rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat berbagai bentuk. Selain jadi seperti gerabah, ya misalkan bisa juga jadi untuk souvenir nih. Kawan-kawan yang main ke PD, adalah souvenir di PD, ada nih gerabah, bentuknya bisa kita gambar, bisa kita ukir sesuai keinginan dan isi hati kita. Iya nggak Inam? Ya benar sekali Agam. Jadi di sini kita juga bisa menuangkan kreativitas kita langsung ya rekan-rekan. Seperti yang kalian lihat di video ini, kalian bisa melukis sendiri nih gerabahnya. Kalian bisa beli yang polos, kemudian tuangkan kreativitas kalian pada gerabah. Nah, di sini juga terdapat bukti-bukti bahwasanya Belang Tanam sudah mulai digemari oleh banyak kalangan, bahkan digunakan di berbagai tempat kuliner. Saya Agam Fadrul Aulia. Saya Indonesia Olivia Amara. Salam ekonomi kreatif. PD maju, PD berjaya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kabupaten PD. Ya, silakan Kabupaten PD. Nah, selanjutnya Kabupaten Aceh Tengah. Nah, sebelum itu kita putar lagi spinnya. Siapakah setelah Kabupaten Aceh Tengah? Oke, menuju ke Kabupaten Nagan Raya setelah Kabupaten Aceh Tengah. Gimana? Kabupaten Aceh Tengah sudah siap? Oke, kita mulai kan? Ini dia presentasi dari Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempet-mempet bunga di pinggan, kita ingon sebelum luntur. Tak apa baru makan kutakingan, bewenya agak kotor. Ahoy! Wih! Honorable judges and all beloved audiences, we proudly stand here to tell you the wonderful treasure on the earth, the amazing Tanogayo Aceh Tengah. Pesona
berlapis serta udara yang sejuk merupakan bagian dari wisata pesona di Aceh Tengah yang seakan mampu menyentuh sebuah konsep kesempurnaan berpariwisata. Rakan, bagai tak habis akan potensi, kota dingin kami tercinta kembali menawarkan satu destinasi unggulan yang baru-baru ini berhasil menggenggam ribuan wisatawan untuk berkenalan lebih dalam dengan Aceh Tengah. Kami menyebutnya sebagai Wisata minat khusus camping di pinggir danau. Bah tinggal di rumah kedua, Rakan akan merasakan sensasi menginap di dalam tenda sederhana, ditemani dengan pemandangan danau bertawar, sudut alam yang indah alami, serta diselimuti dengan sejuknya suhu kota Takengon. Tentunya ini menjadi salah satu pilihan baru yang tepat untuk Rakan coba bersama teman atau keluarga. sembari menunggu matahari terbit dari sudut timur, pastikan Rakan tidak lupa menyeruput segelas kopi bercita rasa tinggi, kopi Arabica Gayo. Lebih nikmat lagi jika ditemani dengan sebongkah api untuk menghangatkan badan. Budaya ini kami menyebutnya sebagai tersamu dulu. Konon katanya tradisi ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh Rakan. Saya lanjutkan ini dong. Jika ingin bersuah foto, Rakan bisa memanfaatkan fasilitas kapal boat yang sudah memenuhi standar keselamatan penumpang yang baik. Atau jika Rakan memiliki hobi memancing, itu juga merupakan salah satu pilihan yang menarik. Menuju malam hari, pastikan Rakan tidak melewatkan indahnya pemandangan sunset atau gelap-gelip lampu perkotaan yang memanjakan mata dari sudut barat. Rakan juga bisa mencoba tradisi bertepuk hidung yang tepukannya sederhana, tapi meriahnya luar biasa. Oh iya, Rakan tidak perlu khawatir. Untuk pelaksanaan syariat Islam di destinasi wisata camping ini sudah ditata dan dilaksanakan sebaik mungkin demi menjaga marwah Aceh kita tercinta. Rakan sekalian, dengan bangga kami sampaikan bahwa aksesibilitas menuju ke berbagai destinasi camping di Aceh Tengah sangatlah mudah dijangkau. Rakan hanya membutuhkan 10 hingga 40 menit untuk bisa sampai ke berbagai lokasi ini. Tentunya di setiap lokasi sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti musola, toilet, lampu penerangan hingga posko keamanan demi menjamin kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang. Terima kasih Adam sudah melengkapi informasi ini. Dan Rakan, rasanya tidak ada lagi alasan untuk Anda menunda liburan yang berharga di Aceh Tengah. Mari kita nikmati bersama camping menggunakan tenda dan berselimut kain tebal. Di mana lagi jika bukan di Aceh Tengah? Ayo, tunggu apa lagi? Atur jadwalmu, Siapkan jaketmu, bawa tanganmu, dan kami siap menunggu. Let's travel to Aceh Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabupaten Aceh Tengah. Wah, rasanya mau makin doa langsung berangkat kita ya. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk Kabupaten Nagan Raya. Sebelum itu kita speak terlebih dahulu. Ya, siapakah yang akan presentasi setelah Kabupaten Nagan Raya? Ada Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar akan presentasi setelah Nagan Raya. Gimana? Agawinong Nagan Raya sudah siap? Siap. Langsung saja ini dia presentasi dari Agawinong Nagan Raya. Saya lupa bengong panjang. Laya si Udo angin budoda. Terima salam dari kamunya. Duta wisata Nagan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Firmas Rama Azra. Saya Inom Putri Darmawan. Kami Agam Inom Nagan Raya. Berasal dari pesisir garis pantai pada selatan Aceh, wisata irigasi menjadi salah satu wisata rekomendasi yang wajib Rakan kunjungi. Dengan mengusung konsep alam dan buatan, irigasi menyajikan pesona alam, wisata alam nyerang dan tantangan. Nah, wisata irigasi adalah cermin baru bagi masyarakat Nagan Raya yang mempesona di bawah kaki pegunungan Singamata dan juga Bukit Barisan. Dan Rakan akan disambut dengan keramah tamahannya masyarakat yang ada di Desa Luxmore. Ya, desa wisata irigasi dapat Rakan akses secara gratis, memiliki fasilitas yang lengkap seperti tempat ibadah, pusat kuliner dan berbagai fasilitas lainnya. Bagi Rakan pencinta tantangan, wisata irigasi merupakan salah satu pilihan yang wajib Rakan kunjungi. Dua hal yang paling menarik di destinasi ini yaitu camping ground area dan wisata wahana alam jeram. Benar sekali Ina Putri, dan juga wisata irigasi adalah wisata
dengan bendungan Dasmus Naga dan juga menjadi salah satu irigasi terbesar di Aceh. Irigasi tidak hanya memiliki sebagai peran sebagai sumber pelarian bagi masyarakat Naga, akan tetapi mampu menjadi penawar bagi rakyat yang haus akan wisata. Wisata irigasi adalah wadah bagi rakyat yang ingin berwisata, Bertamasya bersahabat dengan sabda busana, dan mencoba hal baru di balik indahnya Naga Raya. jauh naga, Let's explore, enjoy, di patah sayang laut kalian pade. dibuat air saya terbang mutimba. Wahai rakan peneta dule, bunga lemune di Prekogata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kabupaten Nagan Raya. Baik, rekan-rekan Minong, selanjutnya akan kita sambut Kabupaten Aceh Besar tentunya. Nah, gimana nih rekan-rekan Minong semuanya? Rekan Minong Provinsi Aceh tahun 2022. Serasa ya presentasi ini seperti keliling Provinsi Aceh ya. Mulai dari Sabang, Simelu, dan juga tadi udah ada dari Aceh Selatan. Kita seperti keliling-keliling nih untuk hari ini. Nah, selanjutnya kita akan ke tetangganya sini, yaitu Aceh Besar ya. Seperti apakah presentasi dari Aceh Besar itu sendiri? Nah, kita sambut ya Aceh Besar, dan sebelum itu kita spin terlebih dahulu yang akan tampil selanjutnya. Dipersilakan untuk di-spin. Ya, selanjutnya adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan dengan otomatis Kota Banda Aceh akan menjadi presentasi terakhir. Oke, siap-siap ya untuk Kota Banda Aceh, dan siap-siap juga untuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Wow, sepertinya sudah ada barang-barang nih di depannya. Apa sih ini yang akan dipresentasikan oleh Kabupaten Aceh Besar? Sepertinya kita sambut, ini dia Kabupaten Aceh Besar. Sudah siap nih Kabupaten Aceh Besar? Oke, sedang prepare ya seluruh Agam Minong Provinsi Aceh tahun ini ya. Gimana? Kita tes mic dulu ya. Oke, siap? Sudah siap? Baik, Kabupaten Aceh Besar silahkan dipresentasikan. Selamat datang di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Selamat datang di Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lul. Waalaikumsalam, Dek Gam. Halo, tamu dari jauh. Silakan masuk. Wah, indah Kak. Ya, Dek Gam. Kan saya bukan orang lain, kita semua saja. Yang salah, generasi muda saat ini memang sudah tidak peduli lagi tentang adat. Duduk dulu, biar kakak cerita sedikit filosofi tentang meja ini. Jadi, pemulia Jame merupakan salah satu ikon tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Masyarakat Aceh akan sangat senang sekali ketika mendengar ada tamu yang akan datang ke rumahnya. Karena pemulia Jame ini bukan hanya sekedar budaya, tapi juga sebuah ajaran agama, ya. Wah, benar sekali ya Kak. Ketika kita masih kecil dulu, nenek itu paling seneng kalau datang tamu. Dia bisa belajar, memasak, bahkan saya sering bantu nenek mencari kayu di kebun. Ya, Dek. Jadi, menghidang itu artinya kita menyajikan aneka makanan kepada para tamu dengan cara tradisional yang kita sajikan dalam beberapa hidangan makanan khas Aceh. Kalian masih tahu nggak makanan khas Aceh itu apa aja? Betul dong Kak, itu ada kerupuk muling, ada ayam gulai, ada moite masih, ada kuah belangong, ada angkut ke mama, ada ayam tangkap. Nah ini merupakan serbu. Tetap mana Kak? Apa Kak? Yuk, ada sopan ada bilang karena hari ini cuma ada kita berdua aja ini, makanya makannya ada beberapa aja nggak apa-apa ya. Nanti biasanya ketika ada acara besar seperti acara pernikahan atau yang lainnya akan ada hidangan hingga 7 tingkat. Oke, kita sebut juga dengan perhidangan. Nah, silakan diminum. Panas ya Kak? Dan sengaja dong kakak sajikan air panas karena masyarakat Aceh biasanya menyuguhkan air yang sangat panas kepada tamunya supaya antara tuan rumah dan tamu itu menjadi semakin lama mengobrol sembari menyebutnya menjadi hangat atau dingin. Wah, sampai segitu ya Kak, Aceh memuliakan tamu. Jelas Adilon, kita duduk bersila seperti ini dengan nampak di depan kita ini juga ada maksudnya, wah. Nah kalau itu saya tahu Kak, dengan duduk bersila, para tamu dan tuan rumah bisa sama-sama saling menghormati satu sama lainnya. Dan nampak disediakan berbentuk bulat ini bermaknakan dari segala sisinya terlihat jelas antara tamu dan tuan rumah dan juga terjangkau makanannya. Serta kedekatan antara tuan dan tuan tamu itu menjadi semakin akrab sambil dinamakan serbu ini. Nah, serbu ini merupakan makanan khas orang dulu. Bahkan masyarakat Aceh
ketika menunaikan ibadah haji kan bisa sampai 3 bulan. Nah, serbo ini menjadi makanan pilihan karena akan bertahan hingga berbulan-bulan. Serbo ini merupakan makanan khas makanan olahan daging beserta gapah yang dibumbui dengan cuka. Nah, gapah itu yang menjadi pengawet alami bagi serbo sehingga dia bisa bertahan lama. Intinya setiap ada tamu yang akan datang ke rumahnya, masyarakat Aceh akan selalu menyajikan hidangan terbaik. Karena seperti hari ini kita kedatangan tamu kita ada Donald yang baru saja pulang merantau. Oh, bagaimana enggak? Walaupun saya jauh merantau, ada budaya saya tidak pernah lupa. Jiwa-jiwa ulun merantau, hati ulun tetap dalam Nangro. Ada budaya tetap ulun jaga, walaupun jiwa di luar Nangro. Pemulia Jami ada bertanya dalam Islam sudah berpegang. Umi mandum yang ataga sebab ngatro Jami selepas. Nabi Muhammad pernah berkata, ketika tamu berlalu dari rumah yang dikunjunginya, tamu itu akan membawa segala keburukan yang ada di rumah itu. Oleh karena itu datanglah ke Aceh, kunjungi Aceh Besar dan kami akan menyajikan hal terbaik untuk Anda karena Aceh Besar tanah kaya ada budaya sama harta dan kamu sebagai duta wisata siap menjaga pusaka. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Aceh Besar. Wow, Kabupaten Aceh Besar ini kan belum merantau ya. Oke, nanti langsung aja ke kamar panitia ya. Enggak, bercanda ya semuanya ya. Oke, selanjutnya dari Aceh Besar kita akan jalan-jalan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya. Ada apa di Kabupaten Aceh Barat Daya? Dan juga di Kabupaten Aceh Barat Daya kita akan langsung pulang kembali ke Kota Banda Aceh. Jadi kita naik mobil sekarang dari Aceh Besar, pesan tiket menuju ke Aceh Barat Daya. Oke, dipersilakan untuk Aceh Barat Daya untuk bisa mengambil tempat. Oke, Aceh Barat Daya sedang naik mobil ya. Oke, ini dia Kabupaten Aceh Barat Daya. Sudah siap? Oke. Kita sambut ini dia Kabupaten Aceh Barat Daya. Assalamualaikum, hai payung negeri, saling kamu piku aleh guna yang teristimewa saling kedewan jui, uringnya ahli batuleh angka. Dewangan saling gerakan waringan taulan Bandung peserta yang betu ojit saling ke panitia yang kagak sukseskan acara lain Yoruba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlul Hitam IBW. Saya Radila Putri Audan. Kami Agamino Aceh Barat Daya 2022. Selamat datang di Kabupaten Aceh Barat Daya. Bungo Badai Sinupai yang hidup dengan beragam etnik dengan keharmonisan dan keberagaman destinasi wisata yang mampu menarik siapapun untuk mendatanginya. Dari begitu banyaknya destinasi wisata yang ada di Abdia, izinkan kami memperkenalkan si megah dan mempesona yang dipandang dari jauh sangat unik dalam balutan gaya Timur Tengah. Dan apabila Anda mendekatinya, Anda akan merasa damai dan takjub. Apalagi kalau bukan Masjid Agung Baitul Ghafur, kebanggaan masyarakat Aceh Barat Daya. Destinasi wisata religi yang baru lahir pada 11 Februari 2020 tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dan berlokasi di Gampong Senalo, Kecamatan Kampidi. Sangat disayangkan ketika berkunjung ke tanah pendudukan jika melewatkan masjid yang mampu menampung sekitar 4.200 jamaah ini. Hamparan lantai granit yang sejuk menjadikan Masjid Agung Baitul Ghafur semakin monumental dengan pancaran air mancur berwarna-warni yang memanjakan visual wisatawan dari berbagai usia. Tak lupa para pengunjung sudah bersiap mengabadikan momen tersebut ke dalam sosial media masing-masing. Festival anak soleh, baca Al-Quran massal, dan berbagai kegiatan positif lainnya yang rutin dilakukan di sini. Nah, ada salah satu kegiatan yang sangat menarik di agama Ahlul, yaitu klinik Al-Fatihah, di mana para pengunjung dapat mengetahui apakah bacaan Al-Fatihahnya sudah tepat atau perlu diperbaiki. Masya Allah, keren sekali ya Ino. Selain itu, memiliki 12 pintu masuk dari berbagai penjuru, menandakan keterbukaan dan pemulihan Jami kepada turis yang datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan wisata religi yang disuguhkan oleh Masjid Agung Baitul Ghafur. Dan untuk teman-teman yang datang agar memakai pakaian yang sopan dan sesuai syariat Islam ya. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua di Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh Barat
Nah selanjutnya dari Kabupaten Aceh Banda Daya kita pulang kembali ke Kota Banda Aceh. Nah Kota Banda Aceh sepertinya akan membawakan properti juga ya. Mari kita lihat propertinya seperti apa. Wah penasaran nih, sepertinya akan ditampilkan apakah dari potensi daerah Kota Banda Aceh. Nah masih penasaran nih semuanya. Dan kita sambut dilihat Kota Banda Aceh. Nah sebelum itu kita cek sound terlebih dahulu nih yang setelah tampil hari ini. Ya cek sound terlebih dahulu. Oke, boleh langsung. Oke, kita cek sound. Sudah. Oke, sudah siap untuk agak minum Banda Aceh? Nah sebelum itu kita coba untuk seluruh agak minum nih. Kita lihat semangatnya terlebih dahulu ya. Agak minum Aceh. Masih sangat semangat. Nah ini adalah penampilan kita yang terakhir untuk potensi daerah. Setelah itu kita akan menuju ke kemana lagi kita habis ini? Nanti ya, setelah ini kita pesan tiket pesawat terlebih dahulu ya. Mau terbang kemana? Nanti gue saja ke panitia. Oke, kita sambut ini dia dari Kota Banda Aceh. Wah lagi cek sound pokoknya ya Kota Banda Aceh. Nah kita lihat di depan ini ada kopi. Kayaknya apakah tentang 1001 warung kopi atau tentang cara seruput kopi? Masih bertanya-tanya ini semuanya. Apa yang akan ditampilkan oleh Kota Banda Aceh? Oke, langsung ya kita lihat. Di situ ada kopi apa nih? Ada kopi uleng karing. Oh, daerah Banda Aceh ya kopi uleng karing. Seperti apakah rasa kopi uleng karing? Nanti Kota Banda Aceh bagiin ya semua ininya, semua finalis. Oke, kita sambut sepertinya udah siap nih Kota Banda Aceh. Siap? Oke, ini dia Kota Banda Aceh. Assalamualaikum. Saya Agam Teguh Dodoy. Dan saya Minum Mima adalah Welcome to Banda Aceh, the melting pot of Aceh. Banda Aceh yang merupakan ibu kota dan juga provinsi yang terpaling Aceh. Sangat dikenal dengan wisata kulinernya. Di sini, industri kopi merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan perekonomian
kopinya udah sampai seluruh aula ini sepertinya. Finalis kecium kopinya. Ya itulah kopi Bule Karing ya. Itu langsung produksi dari Kota Banda Aceh. Akhirnya di penghujung acara kita pada hari yang berbahagia ini. Setelah ini mungkin akan ada seluruh rangkaian acara lagi ya untuk pemilihan Agam Inong Aceh. Jangan lupa nih untuk seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat dan juga di sini untuk vote Agam Inong favorit, Agam Inong Aceh favorit di Instagram dan YouTube Agam Inong Aceh. Jangan lupa tetap vote Agam Inong Aceh favorit di Instagram dan juga YouTube Agam Inong Aceh. Jadi buat semuanya, siapakah nantinya akan menjadi Agam Inong Aceh favorit? Ya itu tergantung dari vote dan juga like dan komen juga ya di Agam Inong Aceh YouTube dan juga Instagram tentunya. Baik, saya MC ya undur diri pada hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa nantinya di presentasi potensi daerah tahun depan. Oke, tahun depan kita juga akan melaksanakan ya pemilihan Agam Inong. Sebenarnya cukup sekian ya seluruh sahabat yang udah kumpul pada hari yang berbahagia ini, seluruh penonton tentunya di live streaming ya di Agam Inong Aceh YouTube dan juga seluruh finalis yang sudah berhadir. Kita cek sound terlebih dahulu, masih semangat sepertinya ya. Agam Inong Aceh ya. Oke, sepertinya setelah ini senyum-senyum itu akan lebih sumringah ya. Sumringah atau sumringah sih sebenarnya? Sumringah ya. Oke, saya MC pamit undur diri.